Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa mendapatkan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan fikih haji dan umrah kita. Bahasan masih tentang al-hadyu, yaitu hewan yang digiring ke tanah haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang macam-macam hewan hadyu yang terbagi menjadi dua, yaitu hewan hadyu yang wajib, kemudian hewan hadyu yang sunnat. Hewan hadyu yang wajib
itu disebutkan ada 5 macamnya atau 6 macamnya, yaitu hewan hadyu untuk model manasik haji tamattu dan qiran. Maka ini hukumnya adalah wajib. Kita ulangi, hewan hadyu terbagi menjadi 2, hewan hadyu yang wajib, kemudian hewan hadyu yang sunat. Hewan hadyu yang wajib itu terbagi menjadi 6 disebutkan. Yang pertama adalah hewan hadyu untuk model manasik haji tamattu dan qiran. Kemudian yang kedua adalah hewan hadyu ketika melakukan pelanggaran, seperti ya melanggar larangan-larangan ihram atau meninggalkan kewajiban dari kewajiban haji. Kemudian berikutnya adalah hewan hadyu denda karena membunuh hewan. Hewan hadyu ya sebagai denda karena membunuh hewan-hewan buruan darat. Kemudian berikutnya adalah hadyu al-ihsar, yaitu hewan hadyu karena hewan hadyu yang disembelih karena tertahan dari menyempurnakan manasik haji atau umroh. Kemudian yang kelima adalah hewan hadyu al-wat'i, namanya hadyu al-wat'i, yaitu hewan hadyu sebagai tebusan pelanggaran menjima istri dalam kondisi ihram. Kemudian ada hewan hadyu nadar. Ini hewan hadyu yang wajib untuk disembelih ya. Kemudian ada jenis yang atau macam yang kedua, hewan hadyu sunnat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang sunat ini ya hukumnya tidak wajib ya. Hukumnya tidak wajib, hanya kerelaan saja bagi orang yang melakukan haji ya ifrad ataupun orang yang berumrah untuk yang menyembelih hewan hadyu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, juga dianjurkan, ada anjuran ya bagi orang yang tidak berangkat ke tanah haram. Contoh seperti mungkin sebagian orang-orang tua yang tidak bisa berangkat ke tanah haram karena sudah tuanya tidak bisa berangkat, maka tidak mengapa, atau dia tidak ingin berangkat ya, tidak mengapa bagi dia, bahkan dianjurkan bagi dia ya untuk menyembelih hewan hadyu yang nanti disembelih ya di tanah haram. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Fataltu qalaida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ash'artuha wa qallattuha. Thumma ba'asa biha ila al-baiti wa qama bil madinati fama haruma alaihi syai'un kana lahu hillan." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku menuntun atau memberi tanda, ya aku memberi tanda atau ya mengikatkan begitu ya, tali-tali hewan hadyu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberi tandanya dan aku mengikatkannya. Kemudian beliau mengirimkan hewan-hewan tersebut ke tanah haram, ke Ka'bah.
sementara beliau ada di Madinah. Ya. Dan tidak ada yang haram sedikit pun bagi beliau yang sebelumnya adalah halal. Maksudnya, beliau tidak dalam kondisi ihram. Beliau berada di Madinah, tidak berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, tapi beliau kirim hewan hadiyu. Ya. Beliau kirim hewan ke tanah haram. Nah, ini boleh ya demikian. Nah, seperti itu. Contoh ya, orang-orang tua ya, kebetulan mungkin kita yang ada di contohnya kita yang berangkat, ada orang tua kita tidak bisa berangkat ya, maka dia contohnya pingin ada menyembelih hewan hadiyu di sana ya. Nah, itu hukumnya sunat, gak wajib ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kam yujzi'u minal hadi, berapakah yang mencukupi untuk pelaksanaan hewan hadiyu tersebut? Laisa fi aksaril hadi haddun ma'lumun. Untuk jumlah terbanyak hewan hadiyu itu tidak ada batasan yang diketahui. Wa qad kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atan. Dahulu pernah hewan hadiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai 100 ekor. Ya. Dan itu unta, bukan kambing. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dia mengatakan ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata budnatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 100 ekor unta sebagai hewan hadiyu. Hadis riwayat Bukhari ya. Masya Allah ya. Padahal 1 ekor kambing saja cukup ya. Nah, nanti kita akan sebutkan di sini. Wa aqallu ma yujzi'u 'anil wahidi syatun. Dan yang mencukupi sesuatu dari hewan hadiyu yang mencukupi jumlah yang minimal, yang paling minimal untuk 1 orang ya, itu adalah cuma 1 kambing saja. 1 kambing, coba bayangin, 1 kambing. Rasulullah berapa? 100 unta. Padahal 1 unta itu bisa nilainya adalah mungkin ya, nilainya sekitar 20 juta sampai lebih ya. Tentu semakin bagus dia, semakin besar ya, itu semakin ya, kalau dia 5 tahun ya, itu luar biasa itu harganya. Mungkin bisa jadi harganya di atas ya 30 juta. Ya, kalau 1 kambing saja itu harganya cuma 2 juta, berarti ini berapa kali lipatnya? Sekitar 15 kali lipat. Ya kan? 15 kali lipat. Itu 1 ekor unta dibandingkan 1 kambing. Maksudnya begini, untuk Nabi sendiri saja, kalau katakanlah hewan hadiyunya Nabi SAW itu wajib bagi beliau, maka beliau membayar hewan, maksudnya beliau mengeluarkan biaya untuk hewan hadiyu. Hewan hadiyu itu ya, itu 1 ekor kambing katakanlah nilainya 2 juta. Oh, di Medan ini udah bagus kan, 2 juta itu ya. Nah, ini bukan 1 kambing Rasulullah dan bukan 1 ekor unta. Padahal 1 ekor unta itu bisa jadi 15, harganya 15 kali lipat gitu loh ketimbang kambing. Paham ya? Bahkan beliau lakukan berapa tadi? 100 unta, Masya Allah ya. Baik ya. Fa'an Abi Ayyuba Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati
anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna summa tabahan nasu fasaru kama tara. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, ini untuk dalil satu orang ya itu satu kambing ya minimalnya ya, satu orang itu minimalnya satu kambing ya, dan itu mencukupi baginya. Tapi yang dijadikan dalil di sini adalah dalil untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Apa sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya adalah ya hewan kurban itu diberlakukan di hari-hari haji, yaitu di hari-hari ya pelaksanaan haji, demikian. Jadi itu kesamaannya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW itu menyembelih dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Lalu mereka makan dan mereka juga memberikan makan kepada orang lain. Kemudian orang-orang pun menambah. Jadilah seperti apa yang Anda lihat saat ini, demikian. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang lain adalah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhal kabsha fa'adja'ahu thumma qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil satu kambing kibas, lalu beliau membaringkannya, kemudian beliau membaca, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tentang menyembelih di hari raya kurban ya. Wa qad ajma'u ala anna al-kabsha la yujzi'u illa an wahidin fil hadaya. Illa ma rawa an Malikin min annahu yujzi'u an yadhbahahu ar-rajulu ala nafsi wa an ahli baiti la ala jihati syarikah bal idza istarahu ya mufradan. Para ulama mereka sepakat dengan status ijma bahwasanya hewan kambing kibas tidak cukup kecuali hanya untuk satu orang saja, itu untuk hewan-hewan hadiyu, ya. Kecuali yang diriwayatkan dari Imam Malik, ya, beliau mengatakan cukup, ya, cukup untuk menyembelih, cukup seseorang itu, ya, menyembelih hewan kibas itu, kambing kibas untuk dirinya dan untuk keluarganya, ya. Tapi bukan maksudnya adalah patungan, ya. Tapi dia beli secara pribadi, tapi itu untuk keluarganya, ya. Tapi untuk keluarganya, dirinya dan keluarganya. Nah seperti itu. Baik, ya. Jadi maksudnya satu kambing itu nggak perlu keroyokan, ya. 7 orang, ya. Keroyokan satu kambing, katakanlah kan satu kambing untuk satu orang dan keluarganya, tapi bukan berarti keluarganya itu nanti patungan untuk bersama dia untuk membeli satu kambing gitu, maksudnya bukan begitu, tapi dia keluarkan biaya sendiri, tapi itu untuk dirinya dan keluarganya, demikian. Wa yujzi'u an yashtarika sab'atun fi ba'irin aw baqaratin, dan cukup, ya, dianggap cukup dan sah 7 orang itu, ya, bergabung pada satu ekor unta atau satu ekor sapi. Ini pendapat Imam Syafi'i yang masyhur dari Imam Ahmad juga. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-budnata an sab'atin wal baqarata
an sab'atin. Hadisnya riwayat Muslim. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami pernah menyembelih di hari Hudaybiyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika pelaksanaan manasik ya, tapi enggak tuntas ketika itu. Menyembelih ya unta untuk 7 orang ya, dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Dan ada riwayat yang lain dari Jabir juga radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji wa amarna an nastarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi budanatin. Hadisnya riwayat Muslim. Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kami berihlal untuk haji, dan beliau memerintahkan untuk kami bergabung pada sapi, kambing, unta dan sapi masing-masing 7 orang dari kami itu pada satu hewan tersebut. Ya. Jadi satu sapi bisa tuh 7 orang, satu unta juga bisa 7 orang. Wa qad naqala Ibnu Rusdin al-ijma' ala annahu la yajuzu an yashtarika fin nusuki aktsar min sab'atin. Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau menukilkan adanya ijma' para ulama bahwasanya tidak boleh untuk bergabung di dalam penyembelihan itu lebih dari 7 orang. Namun dikritisi, ya, ijma' ini dikritisi oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena ternyata ada pendapat ya dari Ishaq ibnu Rahuyah bahwasanya beliau ini berpendapat untuk sapi ataupun unta itu cukup dan sah untuk 10 orang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan falamma kunna bi Mina utitu bil lahmi baqarin faqultu ma hadza qalu dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya tatkala kami berada di Mina, didatangkan kepadaku daging sapi. Lalu aku bertanya, ini apa? Lalu mereka mengatakan Rasulullah SAW itu menyembelih untuk istri beliau itu dengan sapi. Istri beliau dengan sapi. Maksudnya, ya, istri beliau berapa? Istri beliau berapa? Kita berapa? Oh, bukan itu pertanyaannya. Istri beliau berapa? 9. Tambah beliau 10. Yang disembelih apa tadi? Sapi. Paham enggak? Nah, dari sini Ishaq ibnu Rahuyah memahami, oh cukup. Bisa ini berapa? 1 sapi untuk 10 orang gitu. Ya. Nah, gitu cara menyimpulkan hukumnya. Kemudian ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fastarakna fil jazuri 'ashratan wal baqarata an sab'atin, ya, fastarakna fil jazuri, ya, an ashratin wal baqarata an sab'atin.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami bersama Rasulullah SAW berada dalam kondisi safar. Lalu hari raya Idul Adha itu tiba, masih dalam kondisi safar. Maka kami bergabung untuk unta itu 10 orang, untuk sapi itu 7 orang, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi yang jelas, ya, yang jelas bahwasanya minimal, ya, minimal hewan hadyu bagi orang yang hendak menyembelih hewan hadyu maka adalah 1 kambing, itu saja. Ya, 1 kambing. 1 kambing. 1 kambing, ya. Dan dipersyaratkan sudah kita sebutkan syaratnya, kalau untuk kambing kambing biri-biri, ya, maka usia minimalnya adalah berapa? 6 bulan. Kalau dia kambing kacang minimalnya 1 tahun, demikian, ya. Ini sudah kita bahas. Baik, adapun yang paling banyaknya, ya, ini tidak terbatas, ya. Kemudian boleh bergabung pada hewan-hewan unta maupun sapi dengan jumlah beberapa orang, ya. Yang aman adalah 7 orang untuk masing-masingnya, ya. Jadi bergabung pada 1 sapi 7 orang, ya. Begitu juga unta 7 orang. Ini yang insya Allah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi untuk, ya, kelebihan daripada itu, seperti contohnya 10 orang untuk sapi, 1 sapi, 10 orang untuk 1 unta. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ada perbedaan pendapat, ya, karena ada penukilan ijma' dari Ibnu Rushd tentang hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kapan waktu menyembelih? Yustahabbu dzabhu yauman nahri. Dianjurkan untuk menyembelih itu di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu di hari raya Idul Adha. Setelah melempar jumrah Aqabah, sebelum, ya, mencukur rambut atau sebelum tawaf. Sebelum mencukur rambut dan tawaf. Ya, jadi nyembelihnya itu setelah melempar jumrah Aqabah tapi sebelum mencukur rambut dan tawaf. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Adapun waktu bolehnya, ya, waktu bolehnya, kapan bolehnya? Maka para ulama mereka berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat, ya. Kapan waktu bolehnya? Berarti bisa lebih cepat, ya. Jadi kalau dia waktu yang dianjurkan itu di tanggal 10, dan itu pun ada kondisi tertentu, yaitu setelah melempar jumroh tapi sebelum mencukur dan sebelum, ya, tawaf, demikian. Adapun kalau boleh berarti sebelumnya ini, ya, atau setelahnya. Baik, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat Ali bin Abi Thalib. Ini pendapat mazhabnya Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah dan Auza'i, Imam Syafi'i, dan ini dipilih oleh Ibnu Mundzir dan Ibnu Taimiyah serta muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Kapan waktu bolehnya? Boleh untuk menyembelih di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya. Jadi boleh memanjang waktunya.
Ya. Dengan dalil adalah satu riwayat yang menyebutkan begini, ya, kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Setiap hari-hari tasyrik itu adalah menyembelih. Namun ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dhaif hadisnya karena sanadnya terputus. Baik, pendapat yang kedua, waktu bolehnya adalah tanggal 10 dan tanggal 11 dan 12. Jadi kebolehannya tanggal 10, 11, 12. Cuma 3 hari saja. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalil mereka bahwasanya ada larangan hadis yang menyebutkan tentang larangan menyimpan ya daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Jadi kalau menyembelihnya di tanggal 10, maka tanggal 10 dihitung, tanggal 11 dan tanggal 12. Berarti tanggal 13 nggak boleh. Nah, gitu dia. Nah, ada larangan. Tapi ini sudah dihapus ya. Ini sudah dihapus hukumnya. Jadi pendapat ini wallahu alam ini ada catatannya ya. Kemudian pendapat bolehnya yang ketiga adalah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah saja. Ini pendapat Muhammad ibnu Sirin. Kenapa? Beliau berpendapat bahwasanya ya kenapa waktu menyembelih itu cuma tanggal ini saja? Karena cuma hari ini saja disebut dengan Yaumun Nahri, hari menyembelih dari sisi penamaannya. Nah, gitu. Jadi ketika dikhususkan nama itu dengan tanggal 10 dengan Yaumun Nahri, hari menyembelih, maka cukup tanggal 10 saja, tidak lebih. Baik, ya. Kemudian ada pendapat yang keempat yang berpendapat bahwasanya ya untuk negeri-negeri terluar ya selain Mina, maka itu cuma dia 1 hari saja. Jadi seperti mungkin Indonesia atau negeri yang lain lah ya, begitu. Itu cuma 1 hari, itu tanggal 10. Adapun kalau di Mina itu 3 hari. Ya, berarti 10, 11, 12 demikian, begitu. Ini pendapat Sa'id bin Jubair, Jabir bin Zaid. Kenapa? Karena tanggal 10, 11, 12 itu adalah hari manasik. Mulai dari melempar, ya, tawaf, mencukur, demikian, ya. Sementara negeri-negeri yang lain itu tidak ada amalan seperti ini, karena itu bukan tempat untuk melakukan pelaksanaan haji seperti itu, ya. Kemudian ada pendapat yang kelima yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibrahim An-Nakhai bahwasanya kebolehan menyembelih itu mulai dari tanggal 10 sampai akhir dari bulan Dzulhijjah, mau panjang ya. Ya. Kemudian ada pendapat yang terakhir yang ini dilemahkan oleh Imam An-Nawawi ya, bahwasanya tidak ada waktu yang khusus ya untuk menyembelih ini. Jadi maksudnya apa? Kapan aja bisa. Ini satu pendapat ya menurut ulama mazhab Syafi'i, tapi Imam Nawawi sebagai ulama mujtahid di kalangan mazhab Syafi'i mendhaifkan pendapat ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama. Yaitu bahwasanya boleh untuk nyembelih tanggal 10 dan memanjang sampai hari-hari tasyrik. Karena memang hari tasyrik itu hari-hari makan. Boleh enggak? Ya, puasa di hari tasyrik? Jawabannya enggak boleh, karena harus makan, ya.
Jadi boleh menyembelih ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya tempat menyembelih hewan hadiyu. Di mana menyembelihnya? Penyembelihan hewan hadiyu itu di Mina, ya, di tempat penyembelihannya, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahartuha huna wa mina kulluha manharun fanharu fi rihalikum." Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Aku menyembelih di sini, dari arah sini, ya. Dan Mina itu semuanya tempat menyembelih. Ya, maka menyembelih kalian ya di tempat-tempat kalian. Maksudnya yang ada di Mina itu, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa kullu mina manhar wa kullu Muzdalifah mauqif wa kullu fijaj Makkah ya tariqun wa manharun, ya. Setiap Mina itu tempat menyembelih, setiap Muzdalifah itu tempat untuk terhenti, maksudnya untuk bermalam di Muzdalifah, ya. Nah, setiap gang-gang Mekah itu jalan dan tempat menyembelih juga, demikian. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi sebenarnya menyembelih ya itu boleh di tanah haram, boleh di Mina juga boleh, ya. Fal hadyu la yuzbahu illa fil haram. Hewan hadyu tidaklah disembelih kecuali di tanah haram. Wa man dhabaha ayya makanin minal haram fi Makkah aw ghairiha ajza'u 'indal jumhuri. Siapa saja yang menyembelih hewan hadyu itu di tempat manapun dari tanah haram itu, baik itu di Makkah atau di tempat yang lainnya, maka cukup baginya ya menurut jumhur ulama. Wa qala Malik, Imam Malik menyatakan la yujzi'u fil haram illa bi Makkah tamassukan bi zahiri qaulihi ta'ala hadiyan balighal Ka'bah. Imam Malik mengatakan tidak sah ya menyembelih itu di tanah haram kecuali hanya di Mekah saja, dengan berpegang kepada zahir ayat firman Allah mengatakan hadiyan baligha al-Ka'bah, hewan hadyu yang sampai kepada Ka'bah. Maka kita katakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 95 ini bukanlah pembatasan, ya, bukanlah pembatasan, ya. Namun perbuatan Nabi SAW yang beliau mengatakan ya wa mina kulluha manhar, ya, Mina itu semuanya tempat menyembelih, ini sebagai hujjah bahwasanya ini bukan pembatasan, di Mina juga bisa, bukan hanya di Mekah saja, yang penting tanah haram, demikian, ya. Baik, jadi tempat menyembelih itu ya kita ulangi adalah di tanah haram, ya, di tanah haram, dimanapun tempatnya, pokoknya tanah haram, ya. Itu pendapat yang kuat, ya, wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, pembahasan hewan hadyu ini masih panjang, ya. Masih lumayan panjang. Enggak panjang banget tapi panjang insyaallah, ya. Karena ada pembahasan tentang memindahkan daging hadyu nanti ini keluar tanah haram, gimana hukumnya, ya. Kemudian penggiringan hewan hadyu tersebut, ya. Baik, ya, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Baik, itu pertanyaan seputar tema maupun pertanyaan
pertanyaan yang lainnya. Ya, terkait dengan pelaksanaan haji itu lebih tepat istilahnya ya. Ya. Istilahnya. Walaupun tidak sedang haji, tapi ketika dikirim hewan ke tanah haram dalam pelaksanaan haji, tetap saja disebut hewan hadiu ya. Tadi hadisnya kan sudah kita sebutkan, Rasulullah enggak berangkat haji, tapi beliau kirim, itu disebut dengan hewan hadiu. Ya. Gimana? Enggak, beda. Beda-beda event lah. Iya. Tapi yang beliau menyembelih kambing itu eventnya adalah event Idul Adha. 2 kambing bahkan. Kabsyaini amlahaini gitu. Beliau haji wada cuma sekali. Ya. Berhaji sekali. Di mana benturannya? Dari sisi mana benturannya? Yang pembahasan tentang kambing tadi itu kasusnya adalah di hari raya kurban. Rasulullah tidak berhaji. Yang mana? Hadis Ibunda Aisyah kan? Ya. Hadisnya Ibunda Aisyah. Yang di atasnya itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari kan? Itu disebutkan setelahnya itu wa hadza fil udhiyati, ini ketika dalam penyembelihan hewan kurban. Setelahnya ada di situ terjemahannya. Nah, itulah berarti. Jadi kan beda event. Ya. Enggak sama eventnya. Kasus sapi, sebentar. Nah, ini kasus sapi adalah ketika di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini lama kasusnya. Jadi beda-beda. Iya, berarti benturan dalam benak antum itu benturan ini. Gimana kok ada sapi, ada kambing, ada unta gitu kan? Eventnya apa beda-beda gitu kan? Memang beda-beda. Ya nggak mungkin disatukan lah, bingung lah kita. Hudaybiyah bukan haji wada ya. Itu jauh beberapa tahun sebelum itu. Ya. Sudah? Nggak bingung kan? Sudah? Ada yang lain? Bisa. Iya. Rasulullah pernah SAW itu mewakilkan penyembelihan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali. Harus disaksikan? Enggak mesti. Ya. Takut fiktif gitu maksudnya kan? Ya kalau dia dipercaya insya Allah enggak. Ya insya Allah kalau dipercaya itu orangnya memang betul-betul terpercaya, ya bisa untuk melaksanakan, contohnya memang dia mampu untuk melaksanakannya dan mampu juga melaksanakan di waktunya, nah gitu.
Karena amanah insya Allah cukup, nggak perlu untuk disaksikan. Jadi bab wakalah yaitu perwakilan itu juga berlaku ya dalam penyembelihan ya. Boleh, nggak apa-apa. Jangankan ini, pernikahan aja boleh diwakilkan. Cuma malam pertamanya nggak boleh diwakilkan. Malam pertama nggak boleh diwakilkan ya, bahaya itu. Baik, ada yang lain? Menyembelih untuk orang yang sudah meninggal. Apa tujuannya? Oh, kirim pahala untuk orang yang meninggal dunia. Ya. Boleh, nggak apa-apa kalau niatnya memang mau kirim pahala dengan penyembelihan tersebut. Tapi ingat ya, ini penyembelihan yang sifatnya sunat, ya, yang sifatnya sunat. Seperti contohnya seseorang anak lah katakan ya, dia ingin mengirimkan pahala ya hewan sesembelihan yang akan disembelihnya, kemudian nanti dibagikan kepada fakir miskin. Nah, dimasak sama dia, kemudian nanti dibagikan, dia kirimkan pahalanya ya untuk orang tuanya, ikhlas karena Allah. Bisa, nggak masalah. Bisa. Ini berdasarkan hadis Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, tatkala ibunya wafat, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, sesungguhnya ibuku telah wafat wahai Rasulullah, sementara aku ketika wafat beliau itu enggak ada di sisi beliau. Ayam fa'uha in tasaddaqtu syai'un anha, ayan fa'uha syai'un, apakah sesuatu itu bisa bermanfaat untuk beliau, in tasaddaqtu bihi anha, bila aku sedekahkan ya untuk namanya, atau aku sedekahkan untuk beliau gitu, untuk ibunya. Qala na'am, kata Rasulullah. Iya, kata Rasulullah, ya, bermanfaat. Nah, seperti itu. Tapi yang bukan yang wajib, yaitu sunat saja. Adapun terkait dengan ibadah-ibadah yang khusus terkait dengan penyembelihan hewan, seperti contohnya kurban, ya, kurban, kemudian akikah contohnya, ya, maka wallahu a'lam tidak ada syariat kurban untuk orang yang meninggal dunia, dan tidak ada syariat akikah untuk orang yang meninggal dunia, ya. Walaupun dalam masalah ini mungkin ada butuh dirinci, ya, butuh dirinci. Baik, wallahu taala alam. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang jelas dia ingin menyembelih dengan penyembelihan sunat saja, dibagi-bagi hewan sembelihan tersebut kepada orang lain, ya, pahalanya dikirimkan untuk orang tuanya, boleh sampai insyaallah. Ya. Itu sama seperti kalau kita bersedekah dengan uang, kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, sampai insyaallah. Begitu. Baik. Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain mau bertanya?
Apa hukumnya umroh backpacker? Backpacker itu apa ya? Backpacker sendiri gitu ya. Maksud sendiri itu tanpa mahram, tanpa travel kali. Hah? Di visanya. Anda tidak tahu apakah ini menyalahi. Ya sebenarnya kalau di zaman dulu kan nggak ada yang gini-gini, mau packer, mau nggak ada begitu. Permasalahannya mungkin terkait dengan regulasi. Ada regulasi yang dilanggar atau enggak gitu kan? Tahu regulasi yang reguler, fasilitas. Kalau itu kan gini, backpacker maksudnya gini, kan mandiri ya, seperti itu kan mandiri, tidak terikat dengan travel gitu ya. Nah itu sebenarnya di zaman dulu juga sebenarnya nggak masalah begitu. Cuma permasalahannya ada nggak pelanggaran dengan regulasi yang diberlakukan pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia atau pemerintah Saudi sendiri gitu loh. Kalau ada pelanggaran, ya maka ya sebesar tingkat pelanggaran itulah sebesar dosanya, gitu loh. Tapi apakah sah itu ibadah umrohnya? Insya Allah sah selama terpenuhi syarat-syaratnya. Karena itu nggak ada pengaruhnya dengan ibadah umroh, tapi ya pengaruhnya maksudnya pengaruh dari sisi keabsahannya tidak ada. Itu sama seperti orang sholat ke masjid, gitu kan? Tapi pulang bawa sandal orang lain, nah gitu. Sholatnya kan sah, betul kan? Kemarin mau sholat, iya, terpenuhi apanya? Toharohnya, bersucinya, menghadap kiblatnya, menutup auratnya, ya. Dan syarat-syarat yang lain, rukun yang lain dipenuhi. Cuma pulang apa? Bawa sandal orang lain, gitu kan? Atau ya bagi yang berpendapat merapatkan saf itu wajib, ya, tapi dia sengaja dia nggak mau rapatkan saf, malah dipijak kaki orang, nah begitu. Bisa jadi sah, ya, sholatnya berjamaahnya, tapi dia melakukan pelanggaran, nah gitu loh, paham ya? Nah, cuma ini ya masalah backpacker tadi, Anda memang belum mendalami, ya, belum mendalami apakah ini ada pelanggaran dengan aturan ya regulasi pemerintah kita dengan pemerintah Saudi, wallahu a'lam ya. Nah, itu paling enggak butuh di ini. Sama juga tentang apa haji backpacker juga ada kan? Apalagi haji furoda, haji apa lagi? Haji bukan. Kalau haji talangan itu secara regulasi dibolehkan, tapi secara syar'i nggak boleh. Kenapa? Karena riba kan gitu. Enggak, ini maksudnya pelanggaran regulasinya gitu loh. Ya ada yang katanya dilanggar, nah gitu. Tapi wallahu alam, karena nggak bisa, belum mendalami, jadi belum tahu. Kalau penawaran banyak tentang ini, jadi ditawarkan Ustadz ini untuk bisa di-share, nanti dapat sekian, begitu. Tapi belum tahu ini di mana salahnya, karena ada nggak regulasi yang melanggar, ada regulasi yang dilanggar nggak gitu, itu belum tahu juga. Sebagian Ustadz ada yang komentar, memang komentarnya ini nggak resmi katanya begitu, dan seterusnya lah ya. Tapi haji tadi ya, bukan umroh. Kalau umroh tadi, nah itu juga nggak tahu ini di mana regulasi yang dilanggar gitu, belum tahu juga.
Itulah karena agak buta dikit dengan regulasi-regulasi pemerintah ini ya. Tapi saat ini sih menjauhi hal-hal seperti itu karena masih ada kekhawatiran karena ada pelanggaran, jadinya ya nggak respect gitu, maksudnya nggak mau terlibat ya. Nggak berani juga ngasih hukum bahwasanya ini terlarang, ini salah begitu. Harus dibuktikan ada nggak regulasi yang dilarang, yang dilanggar gitu maksudnya, paham ya. Tapi kalau ditanya gimana tentang hukumnya, ya kalau terpenuhi syarat rukun dari haji atau umrah tersebut ya sah. Cuma ada regulasi yang dilanggar nggak? Kalau ada regulasi yang dilanggar, berarti dia nggak taat sama pemerintah. Disitulah pelanggarannya, paham ya? Tadi kita kasih ilustrasi, yaitu analoginya dengan orang sholat tapi buat dosa. Bisa jadi sholatnya sah, tapi dia tetap ada dosa gitu loh, paham ya? Bisa dipahami? Kayaknya tertarik ya, mau backpacker kayaknya ya. Hah? Iya, murah. Ya, sepeda aja murah sana. Sepeda motor kan gitu kan. Murah kayaknya ya. Mau yang murah. Sekarang gampang yang murah. Cari calon jemaah 6 orang dapat 1 gratis. Nah, tanyakan sama travel yang ada gitu kan. Saya ada jemaah 6 orang ini, saya gratis nggak berangkat. Nah, gitu. Ngapain mikir-mikir gitu tadi? Udah kita dilayani semuanya kan gitu kan. Dulu ada temen ya, Masya Allah luar biasa ya. Masalah ini cari jamaah ya. Ana sebagai ustadz aja nggak bisa dapat, ini malah ya dia promosikan, ana yang dipromosikan, ana promosi nggak lulus, nggak dapat 1 jamaah pun. Dia promosi dengan nama ana, oh nanti berangkat kita dengan ustadz ini, maksudnya ana gitu kan. Malah dapat dia berangkat, kemudian ada keluarganya berangkat, sekitar lupa berapa kelompok dia dapatkan. Plus dia pulang bisa beli mobil setelah itu, Masya Allah. Coba bayangin, ana yang jualan aja promosikan, yuk kita berangkat dengan ana, gitu nggak laku. Dia karena jago promosi, kita nanti berangkat sama Ustaz Joko, gitu katanya, ya Pak. Malah ramai didapatkan, ya, ramai dia. Coba bayangkan itu, dia berangkat gratis, sudah ada gratis, pulang bisa beli mobil. Apa yang melongo? Ya, memang kalau nggak rezeki memang begitulah ya. Tapi insya Allah ya di tahun-tahun ini, maksudnya di tahun ini itu ada kok yang memberlakukan travel itu ya 6 jamaah gratis 1, ada ya, tinggal tanya saja sama yang punya travel gitu kan, oh ini ada jamaah nih, antum cari, jadi gak usah peker-peker tadi gitu, capek kali ya, cari jamaah aja, udah mudah sekarang kok ya gitu. Apalagi kalau pedagang kan gampang kan ya, pedagang tuh gampang, keahlian dalam berdagang ya gunakan untuk apa, cari jamaah gitu ya. Apalagi ada keluarga kaya-kaya, nggak mungkin mereka bayarin kita gitu kan. Nah, tapi gimana? Yuk kita berangkat sama ini aja, nanti bareng deh gitu. Rupanya kita udah ngumpulin 6 orang dari keluarga, kita yang gratis 1 kan lumayan. Gitu dah. Nah, cari yang di kampung-kampung sana yang pingin umroh gitu ya. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.